Badan kamu itu udah gak bagus lagi. Udah gembrot begitu. Istri gak becus, keluar aja kamu dari rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang perempuan muda berdiri di halaman rumah yang dulu ia bangun bersama suaminya. Perutnya hamil 9 bulan. Napasnya mulai memburu. Di depannya, suami yang pernah berjanji setia justru menunjuk wajahnya sambil berteriak. Di sebelahnya ada seorang perempuan cantik bergaun merah, tersenyum sinis sambil menyiramkan air dingin ke kepala sang istri sampai jilbabnya basah. Ibu mertua yang dulu memeluknya seperti anak sendiri, kini berdiri dengan tangan terlipat, membela perselingkuhan anaknya dan berkata, lebih baik menantu itu pergi dari rumah. Dengan pakaian basah dan air mata bercampur air siraman, perempuan itu melangkah keluar gerbang, padahal setiap langkahnya diiringi rasa sakit dari kontraksi yang mulai menyerang. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari itu matahari sore jatuh lembut di jendela rumah kecil kami. Rani berdiri memeluk selembar kertas hasil pemeriksaan. Telapak tangannya bergetar di atas perut yang masih rata. Bim, aku hamil. Suaranya serak menahan tangis. Bima menoleh dari meja kerjanya, lalu tertawa lebar dan mengangkat Rani berputar. Ia mengecup kening istrinya berkali-kali, mengucap syukur, berjanji akan bekerja lebih keras agar anak mereka lahir di rumah yang pantas. Dinding rumah yang masih belum selesai dicat rasa seperti ikut tersenyum. Malam-malam berikutnya dipenuhi obrolan kecil tentang nama anak, warna cat kamar, dan rencana membeli ranjang bayi bekas. Mereka menandai kalender dengan tanggal perkiraan lahir, menempel di pintu kulkas yang sudah mulai berkarat. Hidup masih sederhana, tapi Rani merasa lengkap. Di sela rasa mual dan pusing, Rani tetap menyiapkan sarapan, mengantar Bima ke depan pintu dengan senyum yang sama setiap pagi. Ia percaya lelahnya akan terbayar begitu mendengar tangis bayi pertama mereka. Ia tidak pernah menyangka bahwa rumah kecil yang menjadi saksi janji itu kelak juga menjadi saksi saat ia diusir dalam keadaan hamil tua. Memasuki bulan ke-7 kehamilan, Rani mulai menghitung jam pulang Bima. Dulu suaminya selalu tiba sebelum azan maghrib. Kini sering baru muncul ketika malam hampir larut. Lembur lagi, jawab Bima singkat setiap Rani bertanya. Suatu malam, Rani mencium wangi parfum asing di kerah kemeja Bima. Bukan sabun mandi mereka, bukan juga parfum yang pernah ia belikan. Ia meneguk ludah dan mencoba menertawakan kekhawatirannya sendiri, menyalahkan hormonnya yang naik turun. Namun perubahan tidak berhenti di situ. Bima semakin sering membawa pulang ponselnya ke kamar mandi, meletakkannya terbalik di meja makan, dan marah ketika Rani bertanya sekadar, "Kenapa pulang terlambat? Kamu itu fokus saja sama kandunganmu, jangan drama." Suaranya meninggi suatu malam. Rani memandang punggung Bima yang membelakanginya di ranjang. Di samping tempat tidur, daftar belanja perlahan bertambah. Popok bayi, bedak, lotion, tapi juga daftar lain yang tidak kelihatan. Daftar rasa takut yang belum berani ia sebut pengkhianatan. Ia menepuk perutnya pelan, mengajak bayinya bicara, mencoba percaya bahwa semua hanya sementara. Beberapa minggu kemudian, Bima mengabarkan bahwa ibunya akan tinggal bersama mereka. Supaya ada yang bantu kamu menjelang lahiran, katanya. Rani menyambut kabar itu dengan hati campur aduk. Ia menyambut Buati di depan rumah, menyalami dengan cium tangan, mencium pipi yang mulai keriput. Buati tersenyum tipis, menatap seisi rumah seolah sedang menilai, lalu mengangguk pelan. Lumayan, komentarnya singkat. Hari-hari pertama, Rani berusaha menempatkan diri. Ia bangun lebih pagi, membuatkan teh manis hangat dan sarapan sederhana untuk 2 orang. Namun setiap kali ia menghidangkan sesuatu, lidah Buati selalu punya komentar. Nasi terlalu lembek, sayur kurang bumbu, atau piring tidak tersusun rapi. Perempuan hamil itu jangan terlalu sering duduk, nanti malah setelah punya anak,
tegur Buati ketika melihat Rani mencoba meluruskan punggung yang pegal. Ketika Bima pulang, Rani berharap ia melihat lelah di matanya. Namun Bima justru tertawa mendengar cerita ibunya tentang Rani yang dianggap manja. "Ibu benar, kamu jangan kebanyakan mengeluh," katanya. Malam itu Rani menangis pelan di kamar mandi. Ia tidak tahu harus mengadu pada siapa ketika punggung terasa berat, dan ia tetap diminta tersenyum di meja makan seolah semuanya baik-baik saja. Beberapa hari setelah persalinan, Rani menumpang di rumah Bu Mira. Hari-hari itu tubuhnya masih lemah, langkahnya pelan, tapi setiap kali Naila menangis, ia selalu memaksa bangun seolah tidak punya pilihan lain selain kuat. Saat kondisinya sedikit membaik, Bu Mira duduk di sampingnya sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Di atas warung masih ada satu kamar kosong. Kecil, tapi kalau kamu mau, kamu bisa pakai sementara. Anggap saja rumah sendiri, ucap Bu Mira lembut. Rani terdiam sejenak. Tangga kayu menuju ke lantai atas warung memang berderit setiap diinjak. Catnya terkelupas di beberapa bagian, dan langit-langitnya rendah. Tetapi bagi Rani, ruang itu adalah tempat paling aman yang ia punya. Tempat di mana tidak ada yang berteriak mengusirnya, tidak ada tangan yang menyiram kepalanya, dan tidak ada tatapan menghina setiap kali ia lewat. Di kamar sempit itu hanya ada kasur tipis, kipas angin tua yang suaranya berderik, dan satu jendela kecil yang menghadap atap seng tetangga. Saat hujan turun, suara air yang memukul seng terdengar keras, tapi justru membuat Rani merasa seperti berada di dalam pelukan suara alam yang menutupi tangisannya. Ia meletakkan Naila di atas selimut, mengelus pipi lembutnya, merasakan hangat yang dulu ia harap akan datang dari suaminya tetapi tidak pernah benar-benar ia terima. Hari-hari awal begitu melelahkan. Naila sering terbangun malam, menangis mencari air susu. Rani harus menyusui sambil menahan nyeri jahitan yang masih perih. Punggungnya kaku, matanya perih karena kurang tidur. Kadang ia hampir tertidur dalam posisi duduk, kepala terangguk-angguk, tetapi setiap kali Naila bergerak, ia memaksa dirinya sadar lagi. Namun di sela lelah dan rasa sakit itu, ia teringat satu hal yang masih ia punya selain anaknya, yaitu kemampuan menjahit yang ia pelajari dari ibunya sejak gadis. Ingatan akan suara mesin jahit di rumah orang tuanya, tawa ibunya saat mereka bersama-sama memotong pola baju, dan rasa bangga ketika pertama kali ia berhasil menjahit lurus tanpa benang kusut, muncul kembali satu persatu. Rani mulai menerima pesanan kecil. Awalnya hanya dari tetangga sekitar yang kasihan melihatnya. Bu Mira menawarkan untuk memajang beberapa mukena dan sajadah di warung, meletakkannya di rak kecil dekat kasir. "Coba kita lihat, siapa tahu laku," katanya sambil tersenyum. Rani menjahit ketika Naila tidur. Ia mengukur kain dengan penggaris plastik yang sudah pudar angkanya, menjahit dengan mesin yang dipinjam dari tetangga kampung sebelah. Jarum kadang patah, benang kadang kusut, tapi setiap kali satu lembar kain selesai menjadi mukena, Rani memandanginya lama-lama. Hasilnya tidak selalu sempurna, namun di setiap jahitan ia seperti sedang menambal kembali hatinya yang sobek. Setiap lembar kain yang selesai menjadi mukena seakan mengikat tekad barunya. Ia tidak ingin hidup dengan bergantung pada belas kasihan orang lagi. Ia ingin suatu hari kelak, ketika Naila bertanya, ia bisa berkata bahwa mereka bertahan bukan karena dikasihani, tetapi karena bekerja dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Suatu siang, seorang pelanggan membeli mukena di warung Bu Mira dan melihat Naila tertidur di atas tumpukan kain putih di kamar atas. Mata bayi itu tertutup, bulu matanya melengkung, bibirnya sedikit terbuka. Cahaya tipis dari jendela jatuh di pipinya yang tembam, membuatnya tampak seperti bayi dalam foto majalah. "Masya Allah, cantik sekali. Boleh saya foto?" tanya pelanggan itu dengan mata berbinar. Rani mengangguk, sedikit malu, tapi juga bangga. Pelanggan itu mengambil beberapa sudut, memastikan Naila terlihat jelas di tengah lingkaran kain putih. Setelah itu, ia pergi sambil mengucapkan terima kasih dan doa untuk Rani dan Naila, sementara Rani kembali menjahit, tidak terlalu memikirkan foto tadi. Beberapa hari kemudian, pelanggan yang sama datang lagi sambil tersenyum lebar. Ia menunjukkan ponselnya pada Rani. Di layar, Rani melihat foto Naila yang dikelilingi mukena putih, diunggah di media sosial.
lengkap dengan cerita singkat tentang seorang ibu muda yang diusir saat hamil namun bangkit dengan menjahit. Banyak yang tanya, "Bisa pesanmu kena seperti ini tidak?" katanya. Tanpa diduga, banyak orang yang menyukai foto itu. Satu persatu komentar bermunculan, sebagian memuji bayang cantik, sebagian lagi menanyakan bagaimana cara membeli mukena. Pesan masuk ke telepon warung, menanyakan apakah mukena Naila bisa dipesan dan dikirim ke kota-kota lain. Rani duduk terdiam, memegang ponsel di tangannya, tidak menyangka kisahnya yang ia simpan rapat justru menjadi jembatan rezeki. Hal yang dulu ia anggap sebagai aib dan luka, kini menjadi cerita yang menggerakkan hati orang lain untuk membantu tanpa harus tahu semua detail pahit di baliknya. Pesanan semakin sering datang. Awalnya 1-2, lalu bertambah menjadi 5, 10, dan terus naik. Rani mulai membuat pola dalam jumlah lebih banyak, menyiapkan kain yang lebih beragam, dan memperbaiki cara mengemas barang. Ia belajar melipat mukena dengan rapi, memasukkannya ke plastik bening, menempelkan kertas kecil berisi doa singkat dan ucapan terima kasih. Ia menulis nama usahanya di selembar kertas, Mukena Naila, sebagai pengingat bahwa semua ini bermula dari bayi kecil yang tidur di atas kain putih. Kertas itu ia tempel di dinding kamar sempitnya, tepat di atas mesin jahit, agar setiap kali ia lelah, matanya bertemu dengan nama itu dan ingat untuk apa ia bekerja. Tahun berganti perlahan. Naila tumbuh dari bayi mungil menjadi balita yang mulai belajar berjalan di antara gulungan kain. Dari 1 mesin jahit, Rani menambah menjadi 3. Ia merekrut 2 penjahit tetangga yang butuh pekerjaan. Ibu-ibu yang juga tahu rasanya berjuang sendirian. Kamar di atas warung sudah terlalu sempit untuk menampung kain, pola, dan pesanan yang terus bertambah. Karton-karton berisi mukena mengisi sudut ruangan hingga sulit untuk melangkah. Dengan bantuan pegawai bank yang mengenal usaha kecil, Rani mulai belajar mengurus tabungan dan pembukuan sederhana. Ia datang ke bank dengan jilbab biru muda dan map plastik berisi catatan tangan. Awalnya ia merasa canggung duduk di depan meja pegawai bank, tetapi lelaki itu menjelaskan dengan sabar tentang rekening usaha, tentang bagaimana memisahkan uang pribadi dan uang modal. Ketika jumlah uang mencapai angka yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, pegawai itu menyarankan untuk mencari rumah yang bisa menjadi tempat tinggal sekaligus lokasi usaha. Kalau usaha ini terus tumbuh, kamu butuh tempat yang lebih layak. Rumah sendiri akan membuat kamu lebih tenang, katanya. Malam itu, Rani membuka kembali buku catatannya. Di antara angka-angka dan daftar pesanan, ia menambahkan 1 kolom kecil berisi doa. Ia menulis, "Semoga suatu hari punya rumah sendiri bersama Naila." Bukan rumah besar, hanya rumah yang tidak membuatnya takut diusir lagi. Rani menelusuri beberapa iklan rumah lewat brosur, papan pengumuman, dan bantuan orang-orang yang ia kenal. Hingga akhirnya ia menemukan rumah mungil di gang yang tenang. Dindingnya putih, tidak mewah, tetapi terlihat terawat. Halaman depannya cukup untuk menjemur kain. Ada 1 ruangan di depan yang bisa dijadikan tempat usaha, dan 1 kamar di dalam yang pas untuk Naila. Saat ia menandatangani berkas pembelian, matanya berkaca-kaca melihat namanya tertera sebagai pemilik. Tangan yang dulu gemetar saat memegang ponsel berisi bukti perselingkuhan, kini gemetar karena memegang pena yang menulis namanya di atas sertifikat rumah. Bukan lagi istri yang sekadar menumpang, melainkan perempuan yang berdiri dengan kakinya sendiri. Ia memindahkan mesin jahit, rak kain, dan kotak pengiriman ke rumah baru itu. Para tetangga membantu membawa barang. Bu Mira mengawasi sambil sesekali menggendong Naila yang riang berlari di halaman, seolah tahu bahwa hari itu adalah awal baru bagi mereka. Di salah satu kamar, Rani membuat ruang khusus untuk Naila dengan cat warna lembut dan stiker bintang di langit-langit. Ia menggantungkan kelambu kecil, meletakkan boneka di pojok kasur, dan menempelkan tulisan kecil di dinding, tempat pulang Naila. Setiap malam, ketika menatap anaknya tidur, ia berbisik bahwa rumah ini akan menjadi tempat mereka memulai hidup tanpa ketakutan. Suatu sore, ketika Rani sedang memeriksa pesanan di meja kecil ruang tamu, Bu Mira datang berkunjung. Perempuan itu duduk di sofa ruang tamu, menatap sekeliling dengan bangga, seolah ia sedang melihat rumah anak kandungnya sendiri. "Alhamdulillah,
Sekarang kamu punya rumah sendiri, katanya pelan. Setelah sedikit basa-basi tentang pesanan, tentang Naila yang mulai cerewet, Bu Mira meletakkan tasnya dan berkata pelan, tetapi nadanya berat. Kamu sudah dengar kabar Bima? Rani menggeleng. Jantungnya berdebar. Namun wajahnya tetap berusaha tenang. Ia tidak lagi perempuan yang mudah runtuh hanya karena satu nama disebut. Namun bagaimanapun, nama itu masih terhubung dengan bagian hidupnya yang dulu. Bu Mira bercerita bahwa proyek besar Bima dan Siska gagal total. Perusahaan tempat mereka bekerja mengalami masalah, beberapa karyawan terkena kasus, dan nama Bima ikut tercoreng. Siska katanya sudah keluar. Mereka berdua terlilit utang, dan rumah lama mereka hampir disita ban. Dari orang-orang yang datang ke warung, Bu Mira mendengar bahwa hidup mereka sekarang jauh dari kata nyaman. Rani terdiam lama. Tidak ada rasa puas yang meluap, hanya keheningan yang menggantung di dada. Ia mengingat hari ketika ia diusir dengan kepala basah dan perut besar, suara pintu pagar yang menutup di belakangnya, dan rasa dingin air yang menetes dari jilbabnya. Ada bagian kecil di hatinya yang bertanya apakah ini bentuk balasan atas semua perlakuan mereka. Namun ada bagian lain yang merasa ngeri membayangkan hidup seseorang hancur sedemikian rupa, karena ia tahu rasanya kehilangan tempat pulang. Malam itu, ketika Naila tertidur dengan posisi miring sambil memeluk boneka, Rani duduk di lantai ruang tamu rumah barunya. Lampu remang menerangi dinding putih yang dulu hanya ia bayangkan dalam doa. Ia menatap sekeliling, menyadari betapa jauh ia melangkah sejak hari ia berjalan keluar dari gerbang rumah lama tanpa tujuan. Ia menghela napas panjang. Di atas sajadah yang ia bentangkan, Rani menunduk dalam sujud yang lebih lama dari biasanya. Ia mengucap syukur bukan karena orang yang menyakitinya jatuh, tetapi karena Allah memberinya kekuatan untuk tidak ikut jatuh bersama mereka. Ia memutuskan untuk tetap fokus pada pekerjaannya, pada mukena-mukena yang ia lipat dengan rapi, pada pesanan yang harus dikirim tepat waktu, pada tawa Naila yang memenuhi rumah kecil itu. Hidup sudah cukup banyak memberi luka. Ia tidak ingin menambahnya dengan rasa dendam yang justru bisa merusak rumah baru yang sekarang ia miliki. Di dalam hati, ia berdoa agar Allah menuntun setiap langkahnya, menjauhkan hatinya dari keinginan untuk melihat orang lain hancur, dan menjaga rumah kecil itu tetap penuh dengan rasa syukur, bukan kebencian. Pada suatu sore, Bima pulang lebih cepat membawa seorang perempuan muda bergaun merah marun. "Ini Siska, rekan kerja aku," katanya ringan. Siska tersenyum lebar, mengulurkan kotak kue ke arah Rani. "Aku sering dengar cerita tentang Kak Rani, katanya pandai masak," ucapnya ramah. Kata-kata itu terdengar manis, namun tatapan matanya sekilas turun ke perut Rani yang besar, lalu kembali ke wajahnya dengan kilatan aneh, seolah menilai sesuatu yang tidak diucapkan. Rani membalas dengan senyum tipis, lebih sebagai bentuk sopan santun daripada rasa senang. Bu Wati langsung menyambut Siska sehangat mungkin, seolah sudah lama menantinya. "Aduh, cantik banget. Pantas saja Bima sering cerita," sahutnya sambil menggandeng tangan Siska masuk ke ruang tamu. Mereka duduk di ruang tamu, bercanda, tertawa, seakan sudah lama saling kenal. Gelak tawa mereka memantul di dinding yang dulu sering jadi saksi obrolan Rani dan Bima tentang masa depan. Kini, suara Rani nyaris tidak terdengar di ruangan itu. Rani yang baru saja selesai mencuci piring berdiri kikuk di pintu, tangan masih basah, tidak tahu apakah harus ikut duduk atau kembali ke dapur, seperti orang asing di rumah sendiri. Napasnya terasa berat, bukan hanya karena kehamilan, tetapi juga karena hawa yang tiba-tiba berubah di dalam rumah. "Rani, tolong bikin teh ya," panggil Bu Wati tanpa menoleh. Rani mengangguk pelan walau tidak terlihat. Ia menyiapkan minuman dengan tangan sedikit bergetar. Gelas yang ia susun di nampan beradu pelan, mengeluarkan bunyi lirih yang hampir tertelan oleh tawa di ruang tamu. Dari celah pintu, ia mendengar Bima memuji kecerdasan Siska, betapa besar jasanya dalam proyek kantor. Siska merespon dengan tawa kecil, merendah, dan sesekali menepuk lengan Bima seolah mereka sudah sangat dekat. Bu Wati berulang kali berkata bahwa Bima memang pantas punya teman seperti itu. "Begini dong, teman kerja yang pinter, nyambung diajak bicara," ujarnya,
tanpa sekalipun menoleh ke arah menantu yang sedang menuang teh. Rani menelan ludah, menahan sesuatu yang mengganjal di dadanya. Ia melangkah masuk membawa nampan, meletakkan gelas satu persatu dengan hati-hati. Tidak ada yang memintanya duduk. Tidak ada yang bertanya apakah punggungnya pegal, apakah perutnya kencang, atau bagaimana hasil kontrol terakhir ke bidan. Setelah itu, ia kembali ke dapur, membiarkan pintu setengah terbuka. Cukup untuk mendengar tapi tidak cukup untuk dianggap hadir. Sejak hari itu, Siska makin sering datang. Kadang membawa berkas, kadang hanya alasan mengantar makanan, kadang hanya duduk sambil bercerita tentang dunia luar yang tidak lagi dijangkau Rani. Bima mulai terbiasa menyebut nama Siska di setiap kalimat tentang kantor. Bu Wati mulai menyelipkan nama Siska dalam seloroh dan doanya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan pada Rani. Rani mulai merasa rumahnya bukan lagi miliknya. Ia menjadi bayangan yang mondar-mandir di dapur, di belakang pintu, di sudut lorong. Sementara tawa yang paling keras justru berasal dari ruang tamunya sendiri, ruangan yang dulu ia tata dengan penuh cinta agar terasa hangat. Malam-malam setelah kedatangan Siska berubah rasanya. Rani sering berdiri di depan kompor, mengaduk sayur sambil mendengar Bima dan Siska bercanda. Nama Rani nyaris tidak pernah disebut dalam obrolan mereka, seolah ia hanya pekerja rumah tangga yang kebetulan tinggal di sana. Suatu malam, Rani membawa piring buah ke ruang tamu. Siska dan Bima duduk berdekatan, memandangi layar laptop yang sama. Siska sesekali tertawa pelan sambil menutup mulut. Bahunya menyentuh bahu Bima. Bu Wati menatap mereka dengan mata berbinar, lalu mengerling kecil. "Kalian cocok sekali kerja bareng, saling melengkapi," ucapnya. Kata-kata itu menusuk, bukan karena kalimatnya, tapi karena nada dan tatapan yang mengiringinya. Seolah Bima dan Siska adalah pasangan utama, dan Rani hanya figuran yang kebetulan lewat. Rani meletakkan piring di meja, lalu mundur beberapa langkah. Tidak ada yang mengajaknya duduk. Tidak ada yang menanyakan bagaimana kakinya yang bengkak, bagaimana punggungnya yang nyeri, atau bagaimana perutnya yang makin sering kencang menjelang malam. Ia kembali ke dapur, menyandar di dinding, menahan air mata agar tidak menetes di lantai yang baru ia pel. Kakinya berdenyut, punggungnya terasa ditarik, tetapi yang paling sakit adalah ruang kosong di sampingnya, tempat Bima dulu sering duduk sambil mengusap perutnya. Saat malam semakin larut, Rani masuk kamar lebih dulu. Sunyi menyelimuti ruangan, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Bima baru menyusul ketika jarum jam sudah mendekati tengah malam. Aroma parfum Siska masih menempel di kemejanya, berbeda tajam dengan bau sabun murahan yang dipakai Rani setiap hari. Ketika Rani mengulurkan tangan, berharap sekadar sentuhan kecil yang menenangkan, Bima hanya bergeser menghadap dinding, menarik selimutnya lebih rapat. Tidak ada pelukan, tidak ada pertanyaan, hanya punggung dingin yang perlahan terasa seperti tembok. Di ruang gelap itu, Rani memeluk perutnya erat. Bayinya bergerak pelan, seolah ikut merasakan gelombang di dalam dada ibunya. "Bertahan ya, nak," bisiknya lirih. Rani membisikkan doa agar anaknya lahir dalam keadaan sehat, meski rumah yang menunggunya terasa dingin dan asing. Suatu pagi, Bima tergesa berangkat kerja dan meninggalkan ponselnya di meja makan. Hal yang jarang terjadi, karena biasanya benda itu selalu menempel di tangannya, seolah bagian dari tubuhnya. Rani menatap ponsel itu lama, berusaha melawan dorongan untuk mengambilnya. Di satu sisi, ia takut menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan sisa kekuatan yang ia punya. Di sisi lain, ia lelah menebak-nebak sendirian. Namun rasa penasaran yang selama ini ia tekan perlahan mengalahkan ketakutannya. Tangan yang biasa memotong sayur kini gemetar saat meraih ponsel. Ia menarik kursi, duduk perlahan, dan menghela napas panjang sebelum menyentuh layar. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar. Pesan terakhir yang ia baca membuat dadanya sesak. Tertulis kalimat mesra dari Siska, lengkap dengan foto mereka berdua makan di sebuah kafe. Bima tersenyum lepas tanpa Rani di sampingnya. Senyum yang sudah lama tidak ia lihat di rumah. "Kapan kamu lepas dari istrimu? Aku capek menunggu." Begitu bunyi pesan itu.
Huruf-huruf pada layar terasa seperti duri yang menusuk mata dan dadanya. Rani menutup mulutnya agar tidak terdengar isak. Ia membaca riwayat obrolan mereka, menyadari bahwa banyak lembur yang ternyata dihabiskan bersama Siska. Ada cerita-cerita kecil yang dulu hanya milik mereka berdua, kini diceritakan ulang Bima pada perempuan lain. Ada janji-janji yang dulu pernah Bima ucapkan padanya, kini dialihkan pada Siska tanpa rasa bersalah. Seketika, semua lembur, semua bau parfum asing, semua jawaban singkat Bima terangkai menjadi satu gambaran yang menyakitkan. Bukan lagi kecurigaan tanpa dasar, melainkan bukti yang tidak bisa dibantah. Ketika Bima pulang sore itu, Rani sudah duduk di ruang tamu. Ponsel suaminya tergeletak di meja. Sengaja ia letakkan di tempat yang mudah terlihat. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Namun matanya berusaha tetap tenang. "Kita perlu bicara," ucapnya dengan suara yang berusaha stabil. Bima mengerutkan dahi, menatap ponsel, lalu menatap istrinya. Ada sekelebat rasa bersalah yang cepat sekali ia sembunyikan di balik wajah kesal. Di mata Rani, ini bukan lagi perubahan kecil. Untuk pertama kalinya, ia siap menanyakan apakah cinta mereka masih ada atau sudah dipindahkan pada orang lain. Pertengkaran itu meledak di halaman rumah. Mereka tidak lagi mampu menahan suara di dalam. Rani menuntut penjelasan tentang foto dan pesan yang ia baca. Bima membantah, lalu berbalik menuduh Rani melanggar privasinya. "Kamu itu kebanyakan curiga, makanya jadi begini," katanya keras. Suara mereka meninggi, menarik perhatian tetangga yang lewat. Beberapa langkah di luar pagar melambat, pura-pura tidak melihat. Tapi telinga mereka menangkap setiap patah kata. Buati keluar dari rumah dengan wajah tidak suka, seolah sudah siap membela satu pihak saja. "Kamu ini apa-apa selalu curiga. Bima kerja keras untuk kamu dan anakmu," katanya tajam, tanpa sedikit pun berusaha memahami isi hati Rani. Siska muncul tak lama kemudian, datang membawa tas tangan dan senyum yang pura-pura bingung, seolah ia korban dari situasi yang tidak ia mengerti. "Maaf Kak, kalau kehadiran aku bikin masalah," ucapnya. Namun nada suaranya tidak terdengar menyesal. Matanya justru memantulkan kepuasan yang sulit disembunyikan. Rani menatap mereka bertiga, merasa seperti orang luar di tempat yang selama ini ia rawat. Halaman rumah yang dulu ia sapu setiap pagi kini terasa seperti panggung yang menelanjanginya di depan orang-orang. Ketika ia menyebut tentang pesan mesra yang dibacanya, Bima justru membentak bahwa Rani terlalu berpikiran kotor dan tidak dewasa. "Kalau kamu tidak percaya sama aku, lebih baik kamu pergi saja dari rumah ini," teriaknya. Kata-kata itu bergaung di telinga Rani, memukul lebih keras daripada air mata yang jatuh. Ucapan itu seakan memberi isyarat pada Siska. Perempuan itu membuka botol air mineral dan tanpa banyak bicara, menuangkannya ke kepala Rani. Air dingin merembes ke jilbab, menyusuri wajah yang sudah penuh air mata, membasahi gamisnya hingga terasa berat di tubuh. "Biar kepalamu dingin dulu," katanya pelan, namun nada suaranya menggigit. Buati tidak menghentikan. Ia hanya berdiri dengan tangan terlipat, lalu menambah luka dengan kalimat bahwa rumah mereka akan lebih tenang tanpa drama Rani. "Pergi saja, nanti kami yang urus Bima," katanya datar. Di usia kandungan 9 bulan, dengan pakaian basah dan hati hancur, Rani melangkah keluar dari gerbang. Tidak ada yang mencoba menahan, tidak ada yang menawarkan handuk, tidak ada yang memikirkan bagaimana jika sesuatu terjadi pada janin di dalam perutnya. Pintu pagar tertutup pelan di belakangnya, seakan menandai berakhirnya satu bab kehidupan yang ia jaga dengan sepenuh hati. Jalanan di depan rumah terasa sangat panjang ketika Rani berjalan tanpa tujuan. Setiap langkah mengirim nyeri ke punggung dan perutnya. Air mata terus jatuh, bercampur dengan air yang menetes dari jilbabnya. Sandalnya terasa longgar, seolah kaki dan tubuhnya sudah tidak sanggup menopang beban apapun lagi. Rumah-rumah tetangga berdiri diam, jendela-jendela tertutup rapat, hanya menyisakan suara kendaraan jauh di kejauhan. Rani menunduk, tidak berani menatap sekitar, takut melihat pandangan kasihan atau bisik-bisik yang mungkin menyebar lebih cepat dari langkahnya. Saat ia menembus gang yang lebih sepi, rasa sakit tiba-tiba melilit perut.
Nafasnya terputus-putus. Telapak tangan meremas dinding tembok yang dingin dan berlumut. Kontraksi datang lagi, kali ini lebih kuat, membuat lututnya hampir menyerah. Keringat dingin bercampur dengan sisa air di wajahnya, membuat pandangannya berkunang. Rani hampir jatuh berlutut ketika suara seseorang memanggil namanya. "Rani, kamu kenapa?" Itu suara Bu Mira, pemilik warung kecil di ujung gang yang sudah lama mengenalnya. Perempuan itu biasanya hanya bertemu Rani saat pagi, ketika Rani membeli cabai atau telur. Kini, ia melihat Rani dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Melihat Rani meringis sambil memegangi perut, Bu Mira tidak banyak bertanya. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk menggali cerita. Ia memanggil beberapa tetangga, menghentikan becak motor, dan bersama-sama mereka membantu Rani naik dengan hati-hati. Di dalam perjalanan, Rani hanya sempat menyebut bahwa ia diusir dari rumah. Kata-kata itu keluar terputus-putus di antara rasa sakit yang datang menyerang. Setelah itu, rasa sakit menguasai seluruh tubuhnya. Dunia menyempit menjadi antara napas yang terengah dan doa yang ia ulang di dalam hati. Di ruang bersalin sederhana, bau obat dan suara kipas tua menyambut. Lampu neon putih menerangi ruangan, memantulkan bayangan lelah di wajah para penghuninya. Bidan memberi instruksi, menyuruh Rani mengatur napas, sementara tangan Bu Mira menggenggam erat jari Rani, menjadi jangkar di tengah badai. Dalam kepanikan dan nyeri yang datang berulang, Rani hanya sempat menyeru nama Allah berulang kali. Di setiap tarikan napas, ia titipkan harapan agar bayi di dalam perutnya selamat, meski ia tidak lagi punya rumah untuk menyambutnya. Tangis bayi akhirnya pecah di tengah malam yang tipis, memotong udara yang penuh peluh dan doa. Seorang perempuan mungil diletakkan di dada Rani. Kulitnya yang hangat menempel di kulit ibunya, seolah mengembalikan alasan Rani untuk tetap bertahan. Mata Rani bengkak, kelopak matanya berat, tetapi ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah hari yang panjang dan kejam itu. Bayi itu ia beri nama Naila, harapan baru yang lahir dari luka terdalam. Di antara suara kipas tua dan detak jantung yang perlahan tenang, Rani menatap wajah kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian, meski dunia baru saja menutup satu pintu di belakangnya. Di dalam pelukan yang rapuh itu, diam-diam ia berjanji akan mencari cara untuk tetap Di akhir kisah ini, kita melihat Rani yang dulu diusir dalam keadaan hamil 9 bulan dengan kepala basah dan hati remuk, kini berdiri sebagai pemilik rumah yang membuat orang-orang yang pernah menyakitinya tertunduk malu. Bukan karena balas dendam, tapi karena Allah membalikan keadaan dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Rani tidak membalas dengan makian, ia memilih bangkit, bekerja, membesarkan Naila, dan menjaga hatinya agar tidak penuh kebencian. Ia yang dulu dibuang tanpa belas kasihan, justru jadi orang yang masih sanggup menolong ketika mantan suami, mertua, dan wanita yang merebut rumah tangganya jatuh dalam kesulitan. Kisah ini mengingatkan kita, betapa doa orang yang terzalimi tidak pernah tertolak. Air mata yang jatuh dalam sujud, malam-malam yang diisi dengan istighfar dan kerja keras, tidak pernah sia-sia. Mungkin balasan tidak datang hari ini, tidak besok, tapi yakinlah bahwa Allah selalu melihat dan menyiapkan akhir yang terbaik untuk hamba yang bersabar. Untuk kamu yang sedang berjuang sendirian, mungkin di rumah yang sempit, mungkin di hati yang penuh luka, jangan berhenti berharap. Jangan biarkan kebencian menguasai. Fokuslah memperbaiki diri, menjaga iman, dan terus meminta pertolongan hanya kepada Allah. Satu hari nanti, kamu mungkin akan berdiri di titik yang hari ini belum sanggup kamu bayangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share cerita ini ke teman-teman kamu, agar lebih banyak orang yang belajar untuk tidak meremehkan doa orang yang disakiti. Tuliskan di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari kisah Rani dan Naila malam ini. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita, menguatkan hati kita dalam setiap ujian, melapangkan rezeki kita, dan menutup hidup kita dalam keadaan husnul hatimah. Sampai